Kemudian terhadap success other, kesuksesan orang lain. Bagaimana orang yang berpola pikir dua tadi, PPT dan PPB, memandang kesuksesan terhadap orang lain. Ada orang lain yang sukses. Kalau yang berpola pikir tetap, ancaman, itu kok kayak gitu. Kemudian berpikir negatif. Sementara orang yang berpola pikir bertumbuh menjadi inspirasi. Itu bisa. Ibu itu kok bisa ngajar anaknya, kok bisa bahagia di kelas. Kok anak saya kok diem tertekan. Bahkan ada, maaf ya, mungkin ada kelas itu yang kalau anaknya mau masuk itu deg-degan. Takut gitu. Sementara di kelas lain tertawa-tertawa, tetapi tertawa dalam kondisi belajar. Gurunya ketawa, muridnya ketawa, itu kan kondisi belajar. Yang repot kalau gurunya ketawa, muridnya diem aja. Atau gurunya lagi cemberut, muridnya tertawa kan. Ini terhadap guru sebelah kok bisa seceria itu, enjoy ngajarnya, betah di kelas. Kok saya enggak ya? Jadikan inspirasi. Terus kita berbagi, Ibu ini punya rumus apa sih ngajar di kelas kok kayaknya enjoy banget sih. Kelas yang lain udah biasa ya, Bu pulang. Kok kelas Ibu nggak pernah ada yang bilang seperti itu. Nah itu kita cari, kita sebagian inspirasi. Bukan malah jadi ancaman, bahaya ini. Nanti kalau di supervisi saya ketahuan ini. Jadikan inspirasi. Sekarang silahkan kita mau pilih pola pikir yang mana, yang kira-kira sesuai dengan minat kita, silahkan. Kenapa kok ini kembali lagi itu tadi, ini nanti kepada fenomena baru, terhadap hal baru, pelajaran mendalam yang sangat baru, yang banyak sekali teknis yang berubah. Nanti masalah teknis akan disampaikan Bu Ari. Kita lanjut ya. Ini belajar mengenal suara PPT dan suara PPB. Belajar cara mengenali suara PPT, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan terhadap kurikula, terhadap hal baru. Pembelajaran mendalam ini yang saya contohkan. Wah, ini nanti sulit ini. Saya kayaknya nggak bisa ini. Kalau yang pola pikirnya bertumbuh, ini menjadikan optimisme. Deep learning itu apa ya? Saya harus bisa ini. Harus bisa memberikan pembelajaran yang mendalam kepada anak didik saya. Caranya bagaimana ya? Salah satunya dengan ini. Kita ketemu di sini, nanti kita belajar tentang deep learning. Next. Ini sama tadi, contoh-contoh pola pikir. Nah ini contoh di kelas terhadap pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Saat melihat anak murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Ini mendorong siswa kita untuk pola pikirnya bertumbuh. Ada siswa yang kesulitan, kita semangati, kita dorong. Kamu bisa. Ini saya praktekkan ini, saya punya murid satu. Di kelas 4 itu belum bisa baca huruf, belum bisa ngerti aksara sama sekali. Waduh ini tantangan. Kemarin waktu pelatihan banyak jadi pembahasan. Tapi saya kemarin nggak berani cerita karena belum menemukan. Alhamdulillah sekarang menemukan. Alhamdulillah kemarin saya pelatihan banyak sharing dengan teman-teman. Kemarin yang cerita yang dari GPM ya. Nah dari GPM itu ada. Sekolah sekelas GPM itu ada yang seperti murid saya ini satu. Saya ingat bahasanya Miss Ega, guru GPM. Kata kuncinya Pak, perhatian apa kemarin ya? Perhatian khusus ya. Terhadap murid seperti itu perlu perhatian khusus. Ternyata Bapak Ibu, saya ngalami. Jadi saya biasakan beberapa hari ini, mudah-mudahan saya bisa bertahan konsisten, istiqomah.
Bahasa agamanya istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Nah, iya atau Bu ya? Wah, Bu Is yang punya nama ngerti, konsisten. Mudah-mudahan konsisten. Saya berangkat pagi, saya panggil, Fulan sini. Kalau sudah saya begini, tahu dia. Saya private ya pagi. Nggak ketang 5-10 menit. Mudah-mudahan nanti ada result, ada hasil yang memuaskan, menjadi kenang-kenangan sendiri bagi anak itu. Kalau nanti bisa baca, mudah-mudahan sampai kapanpun, dulu Pak Juni pernah bilang, tetap ingat dengan gurunya. Dan saya yakin di kelas lain juga ada seperti itu. Belum lama Bu Husna juga cerita ada seperti itu. Masih ingat nggak Bu Husna? Iya, masih ingat lah. Jangan sebutin dong. Nah itu perlu perhatian khusus rupanya. Jadi kalau kita bayangkan ternyata kita mengajar itu terkadang kita nggak hanya berpedoman pada jadwal yang ada di tembok kita tempel. Jam 9.15 istirahat. Ternyata nggak harus seperti itu. Terkadang ya di luar jadwal. Yang kedua, pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Apapun usaha murid, beri pujian, sekecil apapun. Yang ketiga, jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB. Kita kasih penjelasan ke murid itu dengan bahasa yang mudah dipahami dengan anak. Bahwa kan banyak tadi contohnya, nggak boleh menyerah dengan rintangan, dengan tantangan, dan seterusnya. Kamu bisa, hanya belum saja. Yang lain dulu juga seperti itu, nyatanya sekarang bisa, dan seterusnya. Ini salah satu konsep pembelajaran mendalam yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Selama ini tidak kita lakukan. Wah, nanti yang penting naik kelas, ya naik. Nah, mulai sekarang ini sebagai contoh yang saya alami sekarang. Saya kasih contoh di kelas saya itu. Dan saya yakin tuh banyak itu di kelas-kelas yang lain. Walaupun kelasnya sudah kelas tinggi, masih belum bisa baca, masih belum bisa nulis. Ya, kita beri bimbingan. Itu salah satu nanti konsep pembelajaran mendalam, larinya ke situ. Mendalamnya itu nanti larinya salah satunya ke situ. Lanjut. Saya kira itu sudah tergambar Bapak Ibu ya. Artinya begini. Saya ulangi lagi, saya beri terhadap hal baru, pembelajaran mendalam. Tentunya kita harus berpola pikir yang hijau tadi. Kita terima dulu. Jangan kita antipati dulu. Kemudian nanti bagaimana kita mengupayakan pembelajaran mendalam itu di dalam kelas. Supaya pembelajaran mendalam itu sesuai dengan prinsip-prinsip. Nanti akan disampaikan sama Bu Ari, apa itu prinsip pembelajaran mendalam, apa saja yang ada dalam pembelajaran mendalam, apa saja unsur-unsurnya, kemudian apa saja kewajiban kita sebagai guru terhadap pembelajaran mendalam, bagaimana kita mengkondisikan peserta didik dalam pembelajaran mendalam. Nanti kita bandingkan dengan yang kemarin. Dan tadi kan sudah disampaikan sama Pak Kepala Sekolah. Kalau saya tanya, Bapak Ibu terhadap pembelajaran mendalam, bagaimana nasib kurikulum merdeka yang ada di angan-angan Bapak Ibu? Terhadap kurikulum merdeka kemarin bagaimana? Ganti, terus buku-buku yang ada gimana Pak? Bagaimana coba pandangan Bapak Ibu terhadap kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam? Silakan beri pendapat. Ruwet Pak? Silakan Pak.
Saya masih Pak ya. Artinya dari kurikulum yang ada, kalau bagi saya sebenarnya saya nggak tahu kalau kawan-kawan. Kayaknya yang kita bisa menerapkan sekali untuk berbagi ilmu dengan siswa itu yang sama, di samping kita sambil belajar, kita juga menggunakan ilmunya, itu juga berbeda dari ilmu. Kalau saya bandingkan itu tetap kurikulum KSP. Kenapa? Karena di situ memang betul. Artinya kalau kurikulum yang sekarang ini kayak mendalam ya, mendalam. Sebenarnya setelah saya amati sekilas, bahwa pembelajaran ini kan sebenarnya sudah diterapkan lah, gitu loh, diterapkan. Hanya sistem pembelajarannya, mungkin kalau guru yang muda menggunakan ini sehingga apa ya, sehingga anak itu kayaknya senang awal itu breaking dulu dan sebagainya, itu kan untuk menggairahkan bahwa siswa itu semangat belajar. Tetapi sangat saya lihat pada kenyataannya dari hasil, ya itu kok anak itu biasa-biasa aja gitu loh. Jadi kalau melihat apa yang telah disampaikan Tomo tadi, sebenarnya pembelajaran ini sudah dilakukan lah sebenarnya gitu. Hanya memang mungkin dari polanya aja yang berubah-ubah sehingga sama gitu. Tapi pada prinsipnya kalau saya karena melakoni gitu ya, melakoni dari kurikulum yang awal sebagainya, baik untuk pribadi guru sendiri itu bisa menguasai materi gitu loh. Tapi di kurikulum Merdeka kemarin, saya terus terang aja, di kurikulum Merdeka itu saya bingung malahan, gitu loh. Saya sendiri kadang-kadang nggak paham gitu loh dengan adanya buku dan sebagainya, tetapi apalagi untuk menyampaikannya gitu loh. Tetapi di kurikulum KTSP itu kayaknya kita bisa mendalami, bisa menguasai, bahkan untuk menyampaikan ke murid itu mudah gitu loh, mudah diterima, sehingga ilmunya itu kayaknya terus gitu, berkesinambungan. Terus harus terang aja, jadi gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Idam. Tadi di awal sudah disampaikan Pak Juni bahwa pembelajaran mendalam bukanlah kurikulum. PM itu adalah pendekatan pembelajaran. Ini kita sepakati dulu ya. Maka kemarin waktu pelatihan awal itu saya tanya ke trainer, ke Mas Angga sama Pak Abimanyu Riki. Mas, kita ini mau pelatihan apa? Pelatihan kurikulum apa-apa? Bukan Pak. Sekarang kita sepakati bahwa PM bukanlah kurikulum baru. Kurikulumnya tetap pakai kurikulum merdeka. Pendekatannya atau cara pembelajarannya menggunakan PM. Maka kemarin kami tidak diajari menelaah kurikulum. Membandingkan Kumer dengan K13 dengan KTSP enggak. Karena kurikulumnya tetap Pak Idam. Tetap pakai Kumer. Hanya pendekatan pembelajarannya pakai pembelajaran mendalam. Kita sepakati dulu. Kemudian tadi Pak Rahmat, Pak Karan bilang ruwet. Yang jadi ruwet apa Pak? Silakan Pak, sampaikan Pak. Di dalam materi pembelajaran total di kelas 1 misalnya di graf otomotor toh itu sampai kelas 1 seperti itu. Artinya kalau nanti kurikulum kan mestinya di dalam PCOK itu kan mesti harus ganti kan kurikulum merdeka. Toh pelajarannya kan itu hanya ganti saja sebenarnya. Sudah Pak, cukup? Ya. Ya. Begini Pak Karlan ya. Materi pembelajarannya tetap sama Pak. Cuman cara pembelajarannya kita semua dalam rangka belajar bagaimana cara mengajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kemarin kembali lagi Pak, kami nggak diajari menelaah kurikulum. Kok olahraga materinya begitu-begitu aja? Ya karena kurikulumnya nggak berubah, kurikulumnya tetap. Jadi kita sekarang nggak dalam rangka menelaah, mengoreksi kurikulum.
kita dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka, hanya pembelajaran pendekatannya, maka kita mindset kita tadi kita terima dulu. Ini kita terima dulu. Ini kan baru tahap awal. Kita belum mendalami apa itu pembelajaran mendalam, kita kan belum tahu, belum masuk sama sekali. Ini baru kita mengarahkan, kita menerima dulu. Kemudian tadi terhadap tantangan, terhadap rintangan, terhadap hasil orang lain, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal tersebut. Kembali lagi kita pahami bahwa kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Pendekatannya mendalam, deep learning. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Silakan Pak Made. Ini menurut saya Pak ya. Jadi untuk pendekatan materi, bagaimana kita menyampaikan materi itu secara mendetail supaya anak itu mudah mempelajari dan anak itu tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, santai. Itu aja Pak, metodenya baik-baik kita lah menggunakan metode pembelajaran itu atau strategi supaya bisa dan mudah terpaham dan tidak takut. Cukup Pak Made? Ya seperti itulah gambarannya. Pak Made sudah punya gambaran, nanti begini-begini. Ya seperti itu Pak. Itu nanti kalau kita sudah masuk ke ranah pembelajaran mendalam pada teknisnya nanti Bu Ari yang menyampaikan. Yang penting kita terima dulu, setuju ya? Ya setuju nggak setuju kita terima, karena kita kembali lagi kita yang akan melaksanakan. Kita terima, kita buka pola pikir kita, mindset kita bahwa ini adalah hal baru yang harus kita jalankan dan kita pelajari caranya itu bagaimana sih. Itu. Setuju Bapak Ibu? Silakan yang lain Pak Harto. Tadi Pak Kom menyampaikan apa yang disampaikan tentang menurut saya apapun model pembelajaran baik KSP, UGMA, PK, bagi saya tadi ya, itu yang dimaksudkan sebagai model pembelajaran saya. Jadi beberapa kali saya untuk meninggalkan KSP dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya, saya belum bisa move on. Karena apapun, mau 14 maupun merdeka. Jadi saya yakin program pemerintah semuanya baik. Cuman yang mau disetujui pembelajaran mendalam ini yang saya bilang tadi, disetujuinya sebagai apa itu kan kami belum paham. Saya belum, ini pembelajaran mendalam ini loh teknisnya seperti ini loh. Terus disetujui sebagai apa itu maksud. Jadi mungkin selayaknya disampaikan dulu Pak, teknisnya belajar mendalam itu seperti ini. Jadi kamu bisa menyetujui. Oke, cukup Pak Harto. Oke. Pak Harto ini nuntut langsung ke materi PM. Karena kami belum ini Pak, belum tahu barangnya ini apa sih. Maksud saya tadi begini Pak Harto ya. PM itu kan tadi hanya sebagai contoh. Yang saya kemukakan adalah perubahan atau hal yang baru. Kita nggak mau harus siap menerima. Contohnya pembelajaran mendalam. Adapun teknisnya emang belum masuk kita ke situ. Ini baru apa ya? Pengenalan cara mengelola mindset. Atau langsung saja kita ke materi PM? Iya. Cari di modul 3. Modul 3 di LMS. Masuk di ruang GTK. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana
pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di SD kita tercinta ini, Dalam keadaan SDN 1 SP1, dalam keadaan sehat dan semangat, insya Allah. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu yang terhormat, jadi di sini langsung saja saya akan menyampaikan ilmu atau pengalaman baru yang telah saya dapat. Jadi di sini mohon maaf, di sini mungkin Bapak Ibu lebih senior dari saya, lebih banyak pengalamannya dari saya. Nah, ya. Jadi di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui ataupun minteri. Jadi saya hanya ingin menyampaikan yang saya dapat, yang saya ingat, dan yang saya tangkap. Gitu tuh. Ya. Jadi untuk pembelajaran mendalam yang saya dapat ini